Kalau kalian yang sudah menonton videonya, jangan sampai nge-spill ke orang lain ya guys ya. Ataupun nanti kalian yang belum nonton videonya, jangan coba-coba cari. Halo guys, selamat datang di channel Fahru Zailani. Di sini kita akan coba, atau hari ini kita akan coba membahas tentang isu yang sangat terkenal sekali, kejadian yang sangat viral di Indonesia, yaitu kejadian antara guru dan murid yang ada di Gorontalo. Mungkin kalau yang belum kalian tahu gitu ya tentang kejadian ini adalah tersebarnya video yang menurut gua sangat-sangat tidak pantas gitu ya untuk disebarkan antara guru dan murid gitu. Guru dan murid ini melakukan tindakan di video ataupun tindakan yang kalau disebut zaman sekarang disebutnya kuda-kudaan mungkin ya. Kalau kalian yang sudah menonton videonya, jangan sampai nge-spill ke orang lain ya guys ya. Ataupun nanti kalian yang belum nonton videonya, jangan coba-coba cari, karena itu video yang sangat tidak pantas ya menurut gua antara guru dan murid gitu. Di sini gua akan coba bahas awal mula kejadiannya itu terjadi dan apa penyebabnya sampai si guru dan murid ini bisa melakukan hal seperti itu, dan ya tidak layak gitu ya. Sangat miris sekali antara guru dan muridnya. Oke, langsung saja kita bahas. Oke, kita bahas guys. Kejadian ini bermula terjadi di kota Gorontalo ataupun provinsi atau kota si Gorontalo tuh ya, pokoknya di Gorontalo gitu, yang seorang guru gitu berinisial DH di salah satu lembaga pendidikan agama di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Oh, berarti Gorontalo itu kota dan provinsi ya. Diduga melakukan tindak asusila kepada seorang murid perempuan yang duduk di bangku kelas 12. Jadi si muridnya ini guys duduk di bangku kelas 12 guys. Nah, kejadian itu terungkap usai beredarnya video yang merekam dugaan asusila oknum guru berusia 57 tahun tersebut terhadap korban. Jadi, si guru ini usianya itu 57 tahun guys, dan si muridnya itu berusia kalau kelas 12 paling umur 17-18 tahun ya. Bedanya juga hampir 40 tahun jir. Jadi si gurunya 57 tahun dan si muridnya itu umurnya paling 18 atau 19 atau 17 gitu ya, sekitaran segitu. Nah, menurut si paman korban gitu ya, di sini ada reporter yang mewawancarai si paman korban. Paman korban ini bernama Karim Toiti. Dia mengklaim apa yang dialami keponakannya ini adalah murni pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Jadi si paman dari korban ini mengaku si korban ini atau si siswi ini itu adalah korban gitu. Jadi bukan atas dasar suka sama suka guys. Jadi ini tuh seperti paksaan dari seorang guru kepada muridnya gitu. Nah, si paman ini juga menuduh oknum guru itu menggunakan relasi kuasa untuk manipulasi sehingga keponakannya merasa tertekan dan tidak bisa berbuat apa-apa hingga akhirnya terjadi dugaan kekerasan seksual. Nah, seperti yang gua tadi jelaskan ya guys ya, ini tuh karena paksaan dari si gurunya. Nah, berdasarkan pengakuan korban juga kepada si paman ini, jadi si siswi ini mengaku kepada si pamannya yang bernama Karim, menerangkan bahwa awalnya pelaku mulai menyentuh gitu salah satu bagian tubuh sensitif korban di ruangannya. Korban mengaku merasa kaget hingga menangis kala itu. Nah, jadi awal mulanya itu waktu pertamanya itu si guru ini tuh mencoba untuk meraba-raba bagian tubuh yang dimiliki oleh si siswi ini gitu, si korban ini pada awalnya. Nah, terus si korban ini itu mengaku kepada atau curhatlah kepada sahabatnya gitu. Diceritakan gitu kepada temannya dan diceritakan juga kepada keponakannya gitu sambil menangis-nangis karena si guru ini melakukan hal seperti itu. Nah, akibat peristiwa itu
kata si paman ini, jadi si korbannya ini sempat trauma dan beberapa hari tidak mau masuk ruang guru di sekolahnya itu gitu. Jadi yang tadi dilakukan oleh si guru itu di ruangan gurunya atau di ruang si gurunya itu ya. Nah, meski tidak ada ancaman dari pelaku ke korban, klaim Karim gitu ya, klaim si paman ini, modus asmara terus dimanfaatkan pelaku untuk memanipulasi korban. Jadi modus asmara itu, jadi si korban ini tuh dirayu-rayu gitu oleh si oknum guru ini, dirayu-rayu agar bisa untuk melakukan hal-hal yang tidak si korban ini inginkan gitu. Terus aja dirayu soal percintaan gitu kan. Nah, terus si paman menambahkan gitu bahwa si paman ini tuh kecewa kepada pihak sekolah yang tidak melakukan pengawasan dengan baik terhadap guru dan siswanya. Dia juga protes gitu kepada si sekolah ini gitu, yang tidak memiliki perspektif korban akibat peristiwa ini. Keponakannya ini dikeluarkan dari sekolah. Jadi setelah videonya viral guys, setelah videonya terungkap atau tersebar, si siswi ini tuh langsung dikeluarkan dari sekolahnya gitu. Nah, menurut si paman ini juga, si sekolah ini tidak melihat secara mendalam kasus yang sedang terjadi ini gitu, dan hanya memandang bahwa keponakannya adalah pihak yang turut bersalah gitu. Jadi si paman ini tuh mengklaim bahwa si siswinya itu tidak bersalah gitu, si siswinya itu korban. Tapi ya mungkin kita nggak tahu ya cerita aslinya kayak gimana gitu. Ada juga pengakuan dari si kepala sekolah, yaitu bernama Romi Bau. Nah, kepala sekolah yang si siswinya itu sekolah di sana dan si gurunya itu mengajar di sana gitu. Romi Bau mengatakan oknum guru yang mengajar bahasa Indonesia itu, jadi si gurunya itu tuh mengajar bahasa Indonesia guys. Itu tuh menjadi pembimbing penulis karya ilmiah korban pada tahun 2022 gitu. Namun setelah setahun kemudian gitu, setahun setelahnya, dirinya mendapatkan laporan dari berbagai pihak terkait hubungan tak wajar antara keduanya gitu. Dia kemudian melakukan pemeriksaan tertutup dengan membuat berita acara pemeriksaan atau BAP gitu. Jadi si kepala sekolahnya ini tuh dari tahun 2023 mungkinnya 2022 dia jadi pembimbing, si gurunya jadi pembimbing. Setahun kemudian si kepala sekolah ini tuh menduga gitu bahwa ada ikatan ataupun ada hubungan antara si siswi dan si gurunya ini gitu. Nah, keduanya, kata si kepala sekolah ini, bersikukuh tidak mengakui hubungan terlarang mereka itu. Oh, jadi si mereka itu, si dua oknum ini, siswi dan si kepala sekolah ini tidak mengaku gitu setelah di BAP oleh si kepala sekolahnya. Dan si kepala sekolahnya ini mengatakan bahwa mereka berdua hanya mengakui sebagai pembimbing dengan yang dibimbing saja gitu. Tetapi saya tetap memperingatkan mereka. Jadi si guru dan murid ini mengaku hanya menjadi pembimbing dan yang dibimbing saja gitu. Tidak mengaku ada hubungan spesial gitu di antara mereka berdua. Nah, terus pada Agustus silam gitu, pada bulan Agustus kemarin, kepala sekolah ini menjelaskan gitu, istri oknum guru melaporkan dugaan hubungan ini kepada si kepala sekolah ini. Jadi si istri guru ini tuh udah tahu gitu antara hubungan si siswi dan si suaminya, yaitu si oknum guru ini, si oknum pak guru ini. Nah, pihak sekolah pun melakukan pemeriksaan keduanya. BAP kedua yang dilakukan pada 29 Agustus 2024 lalu itu hanya berdasarkan aduan istri dari oknum guru ini. Belum ada video yang beredar. Nah, jadi pada tanggal 29 Agustus 2024 berdasarkan aduan istrinya dari oknum guru ini, jadi si BAP itu dilakukan gitu. BAP kedua itu dilakukan oleh pihak sekolah dan tidak mengaku juga gitu. BAP kedua itu si guru dan muridnya itu tidak mengaku sama sekali. Pada saat pertengahan September, nah kepala sekolah ini tuh kaget gitu dengan video yang beredar di media sosial yang memuat dugaan tindakan asusila oknum guru dan siswanya itu. Jadi si kepala sekolah ini tuh kaget gitu mengetahui bahwa video yang beredar itu adalah guru yang ada di sekolahnya dan si siswi itu gitu yang sudah bukan ancam sih, diduga memiliki hubungan yang spesial gitu ya. Nah,
Ia mengaku, dan si kepala sekolah ini mengaku geram dan langsung menonaktifkan guru itu dari jadwal pelajaran di sekolahnya. Nah, jadi setelah mengakui video tersebut gitu, atau setelah mengetahui video tersebut, si kepala sekolah ini langsung memecat si guru yang si oknum guru ini, si bapak ini gitu. Dan adapun status siswa yang bersangkutan, menurut kepala sekolah ini sudah tak mau lagi datang ke sekolah karena mengalami trauma yang mendalam dan berdasarkan konsultasi dengan pihak keluarga gitu. Jadi yang kata pamannya tadi dikeluarkan itu mungkin salah juga ya guys ya, karena si kepala sekolah ini mengaku bahwa si pihak siswi ini atau si korban ini tidak mau datang lagi ke sekolah karena trauma gitu. Ya pastilah anjir, trauma lah. Semua Indonesia, satu Indonesia tahu gitu tentang video itu, jadi ya pasti trauma lah. Dalam aturan di sekolah gitu ya, jadi di sekolah itu tuh ada aturannya guys. Nah, dibuat oleh kepala sekolahnya gitu. Nah, kata si kepala sekolah ini, siapapun yang melakukan kesalahan dengan mencemarkan nama baik instansi harus dikeluarkan dari sekolah. Ia mengaku siap membantu keluarga korban untuk mencari sekolah baru agar siswi itu bisa melanjutkan pendidikannya. Oh, jadi benar guys. Jadi benar kalau si siswi itu tuh dikeluarkan oleh pihak sekolah karena melanggar aturan ya guys ya. Karena nama sekolah itu lebih penting daripada harus mempertahankan siswi yang seperti itu mungkin ya. Pikiran si kepala sekolahnya. Make sense juga sih, memang harus dikeluarin ini. Jadi si kepala sekolahnya ini tuh bilang juga guys seperti ini. Siswi ini sudah kelas 12, tinggal beberapa bulan lagi lulus. Jadi saya tawarkan untuk pindah ke sekolah baru dan siap membantu mendaftarkan siswa tersebut. Saya juga akan upayakan model pembelajaran secara daring saja. Oke, jadi si pihak sekolah ini tuh tidak lepas tanggung jawab ya guys ya. Jadi setelah mereka mengeluarkan si siswi ini gitu, mengeluarkan si siswinya, mereka itu bertanggung jawab gitu, mencarikan lagi sekolahnya, terus sekolahnya itu secara daring gitu ya. Mungkin kalau secara offline kan masih trauma gitu ya siswinya gitu, dan sekarang juga masih tersebar luas gitu si videonya. Jadi ya kebayang aja gitu kalau kalian di posisi si siswinya dan kalian tahu gitu si video kalian itu tersebar video jelek gitu ya, video jelek kuda-kudaan kalian itu tersebar, ya anjir malunya se-Indonesia cok. Mau kemana-mana juga semua orang pasti itu video yang tadi ya, itu yang di video yang itu tuh ya, itu yang di video yang viral guru dan murid itu ya, mungkin seperti itu mungkin ya. Jadi ya bener sih, trauma banget gitu. Selanjutnya, Kapolres Gorontalo AKBP Dedi Herman mengatakan kepada oknum guru berinisial DH ini sudah ditetapkan sebagai tersangka guys, usai polisi melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang. Jadi si guru ini tuh udah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Si guru ini juga dijerat pasal, atau ada kemungkinan dijerat dengan pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara guys. Bayangin guys, dari asalnya satu suka sama suka mungkin ya, atau emang siswinya jadi korban atau gimana ya gak tahu sih. Terus juga guys, Kepala Dinas atau Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Anak PPPA Kabupaten Gorontalo, Jas Kamelia Uno, mungkin mohon maaf jika penyebutan namanya salah, mengatakan pihaknya siap mendampingi korban baik dalam proses hukum dan pendampingan secara psikologis. Kepala dinas juga ini berkata, saat ini mereka fokus untuk terus melakukan pendampingan kepada korban guys, termasuk melakukan pemeriksaan dengan psikologi untuk menenangkan dan memulihkan kembali kondisi psikologisnya. Jadi si kepala dinas ini itu siap untuk membersamai korban gitu ya, atau menemani korban untuk bisa pulih dari traumanya guys. Ya mungkin segitu ya, mungkin kesimpulannya yaitu ya ada video siswa dan guru gitu ya, dan si siswanya ini menjadi korban, si gurunya ini adalah pelaku, dan si pelakunya ini diancam dengan 15 tahun penjara, dan si korbannya ini ya dapatnya ya dapat trauma gitu, keluar rumah ataupun kemana-mana juga pasti trauma banget gitu ya.
mungkin segitu saja mungkin ya cerita atau pembahasan kita kali ini tentang si kasus guru dan murid ini di Gorontalo. Kalau menurut gua sih sangat miris gitu ya, miris banget gitu. Kenapa miris gitu, antara guru dan murid ini usianya jauh banget gitu, dari 57 tahun ke 18 tahun gitu atau 17 tahun. Ini bedanya juga 40 tahun, Cok. Gimana mau suka sama suka juga gak make sense gitu, kecuali kalau emang dianya ada, si cowoknya ini atau si oknum gurunya ini banyak uang gitu. Mungkin saja itu ya, itu banyak uang sih, jadi si gurunya ini dijanjiin gitu, si muridnya ini dijanjiin untuk bisa kuliah mungkin, atau bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak mungkin gitu ya, mungkin. Tapi ini si gurunya ini juga udah punya anak, Cok, jadi susah ini, jadi gak layak lah menurut gue. Tapi ada juga sih komentar-komentar yang benar-benar memihak kepada si gurunya gitu, karena katanya ini suka sama suka gitu, ini suka sama suka, ataupun ini tuh emang ceweknya aja yang gatel gitu atau gimana ya. Mungkin itu perspektif warganet di Indonesia mungkin ya. Mungkin segitu saja video gua kali ini. Kalau kalian suka, kalian boleh like, komen, dan subscribe, ataupun nanti kalian komen juga saran isu atau kasus apa lagi gitu, ataupun berita apa lagi yang gua bahas di sini. Gua ucapin terima kasih banyak guys kepada kalian. Jangan lupa subscribe guys, karena gua baru aja memulai konten ini ya, ataupun membangun channel ini, jadi kalian harus dukung dengan cara subscribe. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Bye bye.